Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari bersama kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami memulai hari kami dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru daripada Tuhan. Bersama-sama Tuhan kami mau siapkan setiap hati dan keberadaan kami. Datang dalam hadirat-Mu, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Engkau menjangkau setiap hati kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap hati pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Biar kuasa nama Tuhan saja yang ditinggikan Tuhan. Engkau saja yang layak. Sama-sama kami mau naikkan pujian kami. Kami mau nyatakan bahwa satu-satunya pribadi yang kami sembah, yang kami pegang teguh hanya Engkau. Selama kami ada, selama kami hidup, satu-satunya pribadi yang kami sembah, yang kami tinggikan, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami mau nyatakan. Melayani, mengasihi-Mu, amin. Mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap. Kami pegang teguh, ya Tuhan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sama-sama mari melayani, mengasihi-Mu, amin. Mengiring selama kami ada, selama kami bernafas Tuhan. Janji-Mu kami pegang tetap, janji-Mu ku pegang teguh, amin. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Engkau yang sungguh-sungguh nyatakan, segenap hati kami berseru, mengiring-Mu seumur hidupku. Ini hidup kami Tuhan, ini setiap pernyataan kami, hanya Engkau. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani-Mu, mengasihi Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Selagi kami ada, selama kami hidup Tuhan, kami mau berpegang teguh hanya satu pribadi, hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kepada satu nama di atas segala nama, nama Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan.
setiap kami umat-Mu. Kami mau menyatakan bahwa ini hidup kami. Kami mau persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Bapa. Mari bersama melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, ya Tuhan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya Tuhan, ini setiap hidup kami, ini setiap hati kami, hanya bagi-Mu. Mari bersama, hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Nyatakan, Kau bersama di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami nyatakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalam, jadi bukti kebesaran. Amin Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu, tanda mujizat ya Tuhan, sertai tiap langkahku. sebab Engkau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Engkau ada, sebab Engkau yang hidup di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Kami punya Tuhan yang sanggup, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang heran. Kami tahu Tuhan bahwa sepanjang perjalanan hidup kami tahu kami punya Tuhan yang senantiasa memegang teguh tangan kami. Kami berjalan di atas mujizat, kami berjalan di atas batu karang yang teguh. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Hanya nama Yesus. Sekali lagi bersama-sama dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. sebab Engkau Tuhan, Kau bersama, Engkau yang hidup di dalam, ya Tuhan, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi bersama-sama katakan, oh hidupku
firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Pimpin langkah-langkah hidup kami Tuhan, agar kami melakukan seperti kehendak-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati kami bagi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Ya, dan marilah saudara kita semakin teguh di hari-hari ini untuk mendekat pada Tuhan, untuk mengerti kebenaran dan untuk mencari rencana Tuhan di hidup kita. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari Roma pasal yang ke-14. Roma pasal 14. Kita akan baca bersama saudara mulai dari ayat yang ke-7 ya. Roma 14 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara, firman ini berkata, tidak ada seorang pun dari kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun dari kita yang mati untuk dirinya sendiri. Kita percaya semua dari kita bahwa Tuhan itu menciptakan kita di dunia dengan sebuah tujuan. Tidak ada satu orang pun yang dicipta tanpa tujuan di dunia ini. Ya, Tuhan itu bukan hanya sembarangan asal saja kita ciptakan manusia, cipta supaya mati, supaya ini. Saudara, kita harus percaya ada tujuan dari penciptaan Tuhan. Ya, Tuhan itu mau supaya kita ini hidup. Ya, jadi saudara gak usah bertanya, kenapa Tuhan ciptakan kita di dunia? Kenapa begini, kenapa begitu? Ya, kita ini sudah ada di dunia. Ya, dulu saya juga mempertanyakan, kenapa sih Tuhan itu iseng ya menciptakan kita waktu saya belum bertobat? Kenapa ya Tuhan tuh kurang kerjaan menciptakan manusia di dunia? Jangan bertanya sesuatu yang melampaui di luar pikiran kita, yang melampaui akal pikiran kita. Mari kita hanya ya memiliki kerinduan untuk belajar dan mengetahui apa yang sudah ada, yang bahkan tertulis dalam firman Tuhan. Kita mau atau tidak, kita suka atau tidak, kita sudah ada di dunia. Ya, bagaimanapun keadaan kita sudah ada di dunia ini, diciptakan oleh Tuhan. Dan saudara, firman ini berkata, jadi tidak ada seorang pun dari kita yang hidup bagi dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun dari kita yang mati bagi dirinya sendiri. Ya, artinya apa saudara? Kalau kita hidup, ya hari ini kita ada, kita hidup, ya bukan semata-mata untuk diri kita loh. Ya, kita pun mati itu bukan semata-mata untuk diri kita. Artinya ada satu kuasa yang mengendalikan hidup kita. Ada satu kuasa yang pegang kendali, ada satu kuasa yang mengatur kita. Makanya saya selalu berkata, gak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari namanya takdir kematian. Ya, takdir itu adalah sesuatu garisan Tuhan yang gak bisa dirubah. Takdir itu lahir, mati itu takdir, gak bisa dirubah. Kecuali Tuhan yang mengubahnya. Makanya walaupun dokter berkata dia harus mati tinggal 3 bulan lagi, tinggal 6 bulan lagi. Kalau Tuhan berkata belum waktunya, ya belum waktunya, separah apapun sakitnya. Karena ya hidup ini ada yang mengatur.
Ya, entah hidup kita atau mati kita tuh ada yang mengatur. Nggak ada seorang pun yang bisa berkata, ya saya hidup karena saya mati karena saya. Bukan karena diri kita sendiri. Lalu ayat yang ke-8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita pun mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan mati kita, ya semuanya itu adalah milik Tuhan, dikatakan di sana. Ya, baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ya, jadi kalau kita hidup, kita harus hidup untuk Tuhan. Kita mati pun kita mati untuk Tuhan. Jadi benar yang Rasul Paulus bilang, ya, kalau aku hidup itu artinya bagiku bekerja memberi buah bagi Kristus. Kalau aku mati dalam Kristus itu pun sebuah keuntungan. Dikatakan di sana, jika kita hidup, kita harus hidup untuk Tuhan. Saudara, hari ini kita hidup untuk apa? Mari kita renungkan, mari kita mencoba memahami, mari kita mencoba introspeksi diri. Kalau hari ini kita hidup, untuk apa kita hidup? Apakah saudara hanya hidup sekedar bekerja, lalu saudara dapat uang, digaji, atau saudara pengusaha, saudara mencari untung, saudara kaya, lalu setelah itu kita mati dan tidak ada apa-apa? Kalau kita hidup hari ini, bertanyalah, Tuhan, untuk apa hidupku? Ya, untuk apa aku hidup? Ya, ada seseorang datang kepada saya dengan banyak kekhawatiran. Setiap kali datang hanya kekhawatiran demi kekhawatiran yang dia lontarkan kepada saya. Padahal dia itu nggak miskin, usahanya bagus, ya rumah tangganya bagus, tapi dia penuh dengan kekhawatiran. Lalu satu kali saya berkata kepada dia, saudara, saya bilang, Bu, kayaknya ibu harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, untuk apa saya hidup? Apa rencanamu atas hidupku? Ya, ibu harus bertanya seperti itu supaya ibu itu ya mulai memikirkan tentang rencana Tuhan dan bukan hanya mikirin dirimu sendiri. Karena kalau kita hidup hanya pikirin diri kita sendiri, maka yang ada itu ya khawatir, ya takut, ya cemas. Karena kita hidup untuk diri kita. Kita hidup bagi kesenangan-kesenangan kita hidup bagi keinginan-keinginan kita, yang ada itu khawatir. Apalagi kalau kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Dia sudah punya ini, saya kok enggak, dia sudah begini, saya kok tidak. Nah, itu sangat berbahaya. Tapi hari ini mari temukan apa rencana Tuhan atas hidupmu. Katakan, Tuhan, aku hidup bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi aku hidup untuk kepentingan Tuhan. Karena itu tuntun aku bahwa aku untuk belajar mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidupku. Karena aku hidup bukan untuk diriku, tetapi aku hidup untuk Tuhan. Temukan saudara panggilan Tuhan atas hidup kita. Temukan rencana Tuhan atas hidup kita supaya kita ini berbahagia dalam hidup ini. Karena kalau tidak, maka kita akan sengsara. Bahkan akan menjadi orang yang picik, khawatir, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita belajar bersyukur, kita belajar untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mulai ya merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ini hidup bukan untuk diriku, tapi hidup matiku adalah milik Tuhan. Ingat, entah kita hidup atau kita mati, kita ini adalah milik Tuhan, dikatakan. Jadi tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya, yang hidup bagi dirinya, tapi entah hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9 dikatakan di sana, saudara. Kalau kita lihat ya apa kata firman Tuhan ya. Sebab ya untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya, untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan atas orang-orang mati dan atas orang-orang yang hidup, saudara. Ya, itu kata firman Tuhan. Jadi Tuhan itu mati dan bangkit itu bukan tanpa tujuan. Dia hidup, dia mati, dia bangkit supaya ya kita yang hidup, kita ini hidup bagi Tuhan, kita mati pun kita mati bagi Tuhan. Ya, dan bukan hanya sekedar Tuhan itu mati dan bangkit tidak ada tujuannya, tapi kita harus mengerti sekarang bahwa ya Yesus mati, dia mati
Supaya dia menjadi Tuhan bagi orang-orang mati dan dia bangkit kembali, dia hidup dan dia akan menjadi Tuhan bagi orang-orang yang hidup. Jadi sebenarnya kita yang ada dalam Kristus, kita gak perlu takut lagi. Sebab entah kita hidup ataupun kita mati, kita ini adalah milik Tuhan. Jadi hari ini kita gak perlu takut, kita gak perlu khawatir saudara. Ya karena kita percaya bahwa kita hidup untuk Tuhan. Kita mati pun kita mati untuk Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Tapi hari ini kita belajar, firman Tuhan bilang mari kita mulai bertanya, Tuhan aku ini harus hidup untuk Tuhan. Karena itu apa yang harus aku lakukan? Karena itu apa yang harus aku perbuat? Supaya hidupku ini benar-benar hidup untuk Tuhan. Supaya satu saat nanti ketika aku dipanggil oleh Tuhan, menghadap kepada Tuhan, aku ini bisa mempertanggungjawabkan hidupku. Aku dapat berkata bahwa aku sudah hidup bagi Tuhan. Jangan sampai di waktu-waktu yang singkat di hidup kita, kita hanya sibuk hidup bagi diri sendiri. Kita lupa untuk mempersembahkan hidup, mempersembahkan apa yang kita miliki itu untuk Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita merenungkan hidup kita. Supaya kita tahu saudara bahwa ada hal yang besar yang Tuhan mau dari hidup kita. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau bagi kita. Kita akan merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar bagaimana kami hidup untuk Tuhan, yaitu dengan mempersembahkan hidup kami. Semua yang berharga, semua yang mulia kami mau beri bagi Tuhan. Kami tidak ingin memberikan Tuhan sesuatu yang sisa, tapi kami rindu memberi yang terbaik. Karena demikianlah kami harus hidup bagi Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara, katakan di hadapan Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini harapan kami. Katakan bersama pujian ini saudara. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Sekali lagi katakan dengan sikap penyerahan penuh kepada Tuhan. Katakan saudara, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ajar kami memberi yang terbaik dari hidup kami. Dengan cara itulah kami hidup untuk Tuhan. Sebab entah hidup kami maupun mati kami adalah milik Tuhan. Semua yang kami miliki Tuhan, ajar kami belajar menyerahkannya untuk Tuhan. Tubuh kami, nafas kami, bahkan harta, kekayaan yang kami miliki. Ajar kami taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini hidup kami Bapa, berikan kami hati yang taat, yang sepenuhnya mau hidup untuk Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Tuhan tidak pernah kecewakan setiap orang yang mencari Engkau. Kami melandasi hidup kami di atas dasar firman Tuhan. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami, yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan menjagai, melindungi kami, taruh hidup kami di atas landasan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, itu kata firman-Mu. Berkati mereka Tuhan hari ini yang bangun pagi mencari wajah-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Hamba berdoa untuk yang berulang tahun hari ini juga Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat untuk mengerti jalan-jalan-Mu. Berkati Tuhan setiap mereka yang terbaring sakit Engkau sembuhkan. Bahkan hamba berdoa Tuhan, setiap mereka mengalami pergumulan yang berat apapun itu,
Tuhan jagai dan lindungi dan berikan kekuatan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia, jauhkan dari segala kekacauan, kerusuhan, pertikaian. Kami tengking, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa ini dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Yesus menjadi Tuhan dan Raja di atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Shalom. Selamat pagi dan Immanuel, saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya